Shalom adik-adik dan teman-teman. Kita jumpa lagi ya untuk minggu ini. Di sini saya ingin membawakan kitab Kejadian pasal 44. Tapi sebelumnya kita coba dengarkan Alkitab suara dulu ya. Sesudah itu diperintahkannyalah kepada kepala rumahnya. Isilah karung orang itu dengan gandum, seberapa yang dapat dibawa mereka, dan letakkanlah uang masing-masing di dalam mulut karungnya. Dan pialaku, piala perak itu, taruhlah di dalam mulut karung anak yang bungsu, serta uang pembayar gandumnya juga. Maka diperbuatnyalah seperti yang dikatakan Yusuf. Ketika paginya hari terang tanah, orang melepas mereka beserta keledai mereka. Tetapi baru saja mereka keluar dari kota itu, belum lagi jauh jaraknya, berkatalah Yusuf kepada kepala rumahnya, Bersiaplah, kejarlah orang-orang itu, dan apabila engkau sampai kepada mereka, katakanlah kepada mereka, mengapa kamu membalas yang baik dengan yang jahat? Bukankah ini piala yang dipakai tuanku untuk minum, dan yang biasa dipakainya untuk menelaah? Kamu berbuat jahat dengan melakukan yang demikian. ketika sampai kepada mereka, diberitakanlah kepada mereka perkataan Yusuf itu. Jawab mereka kepadanya, Mengapa tuanku mengatakan perkataan yang demikian? Jauhlah daripada hamba-hambamu ini untuk berbuat begitu. Bukankah uang yang kami dapati di dalam mulut karung kami telah kami bawa kembali kepadamu dari tanah Kanaan? Asalkan kami mencuri emas atau perak dari rumah tuan. Pada siapa dari hamba-hambamu ini kedapatan piala itu, biarlah ia mati. Juga kami ini akan menjadi budak tuanku. sesudah itu berkatalah ia, Ya, usulmu itu baik. Tetapi pada siapa kedapatan piala itu, hanya dialah yang akan menjadi budakku. Dan kamu yang lain itu akan bebas dari salah. Lalu segeralah mereka masing-masing menurunkan karungnya ke tanah, dan masing-masing membuka karungnya. Dan kepala rumah itu memeriksanya dengan teliti. Ia mulai dengan yang sulung sampai kepada yang bungsu. Maka kedapatanlah piala itu dalam karung Benyamin. Lalu mereka mengoyakkan jubahnya dan masing-masing memuati keledainya, dan mereka kembali ke kota. Ketika Yehuda dan saudara-saudaranya sampai ke dalam rumah Yusuf, Yusuf masih ada di situ. Sujudlah mereka sampai ke tanah di depannya. Berkatalah Yusuf kepada mereka, Perbuatan apakah yang kamu lakukan ini? Tidakkah kamu tahu bahwa seorang yang seperti aku ini pasti dapat menelaah? Sesudah itu berkatalah Yehuda, Apakah yang akan kami katakan kepada tuanku? Apakah yang akan kami jawab? Dan dengan apakah kami akan membenarkan diri kami? Allah telah memperlihatkan kesalahan hamba-hambamu ini. Maka kami ini budak tuanku lah kami. Baik kami maupun orang pada siapa kedapatan piala itu. tetapi jawabnya, Jauhlah daripadaku untuk berbuat demikian. Pada siapa kedapatan piala itu, dialah yang akan menjadi budakku. Tetapi kamu ini, pergilah kembali dengan selamat kepada ayahmu. Lalu tampillah Yehuda mendekatinya dan berkata, Mohon bicara tuanku. Izinkanlah kiranya hambamu ini mengucapkan sepatah kata kepada tuanku. Dan janganlah kiranya bangkit amarahmu terhadap hambamu ini. Sebab tuanku adalah seperti Firaun sendiri. Tuanku telah bertanya kepada hamba-hambanya ini, masih adakah ayah atau saudara kamu? Dan kami menjawab tuanku, kami masih mempunyai ayah yang tua, dan masih ada anaknya yang muda, yang lahir pada masa tuanya. Kakaknya telah mati, hanya dia sendirilah yang tinggal dari mereka yang seibu. Sebab itu ayahnya sangat mengasihi dia. Lalu tuanku berkata kepada hamba-hambamu ini, Bawalah dia kemari kepadaku, supaya mataku memandang dia. Tetapi jawab kami kepada tuanku, Anak itu tidak dapat meninggalkan ayahnya. Sebab jika ia meninggalkan ayahnya, tentulah ayah ini mati.
Kemudian tuanku berkata kepada hamba-hambamu ini, jika adikmu yang bungsu itu tidak datang kemari bersama-sama dengan kamu, kamu tidak boleh melihat mukaku lagi. Setelah kami kembali kepada hambamu, ayahku, maka kami memberitahukan kepadanya perkataan tuanku itu. Kemudian ayah kami berkata, kembalilah kamu membeli sedikit bahan makanan bagi kita. Tetapi jawab kami tidak dapat pergi ke sana. Jika adik kami yang bungsu bersama-sama dengan kami, barulah kami akan pergi ke sana. Sebab kami tidak boleh melihat muka orang itu apabila adik kami yang bungsu tidak bersama-sama dengan kami. Kemudian berkatalah hambamu, ayahku, kepada kamu, kamu tahu bahwa istriku telah melahirkan 2 orang anak bagiku, yang seorang telah pergi daripadaku, dan aku telah berkata, tentulah ia diterkam oleh binatang buas. Dan sampai sekarang aku tidak melihat ia kembali. Jika anak ini kamu ambil pula daripadaku, dan ia ditimpa kecelakaan, maka tentulah kamu akan menyebabkan aku yang ubanan ini turun ke dunia orang mati karena nasib celaka. Maka sekarang, apabila aku datang kepada hambamu, ayahku, dan tidak ada bersama-sama dengan kami anak itu, padahal ayahku tidak dapat hidup tanpa dia, tentulah akan terjadi apabila dilihatnya anak itu tidak ada, bahwa ia akan mati, dan hamba-hambamu ini akan menyebabkan hambamu, ayah kami yang hubanan itu, turun ke dunia orang mati karena duka cita. Tetapi hambamu ini telah menanggung anak itu terhadap ayahku dengan perkataan, jika aku tidak membawanya kembali kepada Bapa, maka akulah yang berdosa kepada Bapa untuk selama-lamanya. Oleh sebab itu, baiklah hambamu ini tinggal menjadi budak tuanku menggantikan anak itu. Dan biarlah anak itu pulang bersama-sama dengan saudara-saudaranya. Sebab masakan aku pulang kepada ayahku apabila anak itu tidak bersama-sama dengan aku. Aku tidak akan sanggup melihat nasib celaka yang akan menimpa ayahku. Ya, kita sudah baca kitab Perjalanan 4 ya. Kalau kita baca kejadian ini, 44 ini cerita Yusuf pada sesi dia menguji saudara-saudaranya untuk yang ketiga kali ya. Karena kenapa? Cerita Yusuf itu kejadian mulai dari pasal 37 sampai dengan 47 ya. 47 itu finishingnya ya. 45 dia finishing pengakuan Yusuf kepada saudara-saudaranya. 45 dia membawa serta keluarganya dan ayahnya ya. Di 47 dia finishing keluarganya diperkenalkan dengan Firaun. Jadi kalau kita mengurutkan di kejadian ini mengenai cerita Yusuf itu mulai dari pasal 37 sampai dengan 47 habis ya. Di sini saya bahas Yusuf itu suatu cerita Alkitab yang luar biasa, sangat menarik. Karena kenapa? Dia ini ceritanya boleh dibilang jalan cerita hidupnya si Yusuf itu kayak kejadian Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus, karena kenapa? Yusuf itu di akhirnya dia tahu bahwa dia itu emang direncanakan Tuhan untuk menyelamatkan banyak bangsa, terutama bangsa Mesir dan bangsa Kanaan. Karena pada saat itu kan ada 7 tahun kelimpahan dan 7 tahun kekeringan ya, kesengsaraan, di mana tanah sangat kering karena tidak ada hujan selama 7 tahun sehingga semua tumbuhan tidak bisa hidup. Ya, Yusuf tahu bahwa dia harus menyelamatkan banyak bangsa pada akhirnya ya. Maka dari itu mengenai cerita Yusuf ini bagusnya adalah dia itu tidak pernah merasa dendam atau benci kepada saudaranya walaupun sudah dijual ya. Kalau kita lihat di sini dari saudara-saudara Yusuf punya 12 saudara termasuk dia 12 saudara ya. Dia itu anak ke-11, ke-12 itu Benyamin ya.
Nah, pada saat itu emang Yusuf itu anak yang paling disayang dari Yakub, Israel ya. Karena Benyamin dan Yusuf ini lahir dari istrinya Yakub yang dia cintai, Rahel ya. Kalau kita baca kejadian ini, kalau saya mau cerita itu panjang banget, maka cuma saya mau persingkat karena waktu juga nggak cukup banyak ya. Nah, jadi Yusuf ini mulai dari dia dijual sampai dengan dia menjadi penguasa di Mesir. Terus tiba-tiba kakaknya sudah datang itu, dia mau menguji pada saat itu untuk kakaknya ya, apakah kakak-kakaknya ini saudara-saudara udah berubah hatinya ya. Di sini kalau kita lihat dari keluarga Yusuf itu ada dua yang membela Yusuf sebenarnya, yang mempunyai hati yang baik sebenarnya, cuman tidak berani mengungkapkan suatu kebenaran dan kebaikan itu. Nah, ini kadang-kadang salah dari kita anak Tuhan ya, cenderung tidak berani mengungkapkan suatu kebenaran yang harus kita lakukan. Dan terkadang emang kebenaran itu bisa memperburuk posisi kita, menjatuhkan diri kita gitu. Mungkin kita dikucilkan, dibenci teman-teman gitu ya. Nah, ini terlihat karena kenapa si Ruben itu kakak yang paling besar. Ruben itu sebenarnya dari awal dia mau menolong Yusuf supaya tidak dibunuh dan dijual. Kita bisa baca di situ ya, di kejadian 37 mulai ayat 21 sampai 22 ya. Saya bacakan ya. Ketika Ruben mendengar hal ini, ia ingin melepaskan Yusuf dari tangan mereka. Sebab itu katanya, janganlah kita bunuh dia. Lagi kata Ruben kepada mereka, janganlah tumpahkan darah, lemparkanlah dia ke dalam sumur yang ada di padang gurun ini, tapi jangan apa-apakan dia. Maksudnya hendak melepaskan Yusuf dari tangan mereka dan membawanya kembali kepada ayahnya. Ya, jadi Ruben itu mau nolong tapi tidak bisa langsung menolong gitu loh. Ya, nggak tahu pertimbangannya apa, mungkin takut juga ya, saudara-saudaranya, padahal dia anak paling besar. Nah, jadi di sini kita belajar ya bahwa kita harus berani melakukan sesuatu hal yang benar, apapun resikonya. Ya, sebagai anak-anak Tuhan harus kita mempunyai keberanian akan hal itu, karena kita yakin dan percaya bahwa Tuhan akan menolong kita dan membela kita. Ya. Terus yang kedua adalah si Yehuda. Yehuda juga adalah saudara yang baik sebenarnya ya. Di Kejadian 37 26-27. Lalu kata Yehuda kepada saudaranya itu, apakah untungnya kalau kita membunuh adik kita itu dan menyembunyikan darahnya? Marilah kita jual dia kepada orang Ismail ini, tetapi janganlah kita apa-apakan dia, karena ia saudara kita, darah daging kita. Dan saudara-saudaranya mendengarkan perkataan itu. Jadi Yehuda itu untuk menolong adiknya supaya tidak dibunuh, ya nggak? Dia menyarankan dijual saja. Ya sebenarnya salah juga ya. Tapi kalau kita melihat dari kejadian ini, saya mau share sama kalian itu ya. Dia punya bagan keturunan Israel sampai akhirnya Yesus lahir. Nah, coba dilihat ya. Ya, setelah dilihat itu kan kita tahu bahwa Yesus lahir itu dari keturunan Yehuda ya, bukan dari Yusuf, bukan dari Ruben ataupun yang lain, dari Yehuda. Kenapa seperti itu ya? Bahwa dari kejadian ini kalau kita telaah ya, emang Tuhan itu udah punya rencana dari awal pastinya ya. Maka Yusuf juga nanti di akhir sesinya itu dia ngomongkan bahwa dia sampai dijual dan harus menjadi orang asing di Mesir, menjadi penguasa, tapi tujuannya adalah untuk menyelamatkan banyak bangsa ya, termasuk saudara-saudaranya kan, kalau nggak mati kelaparan. Nah, itu rencana dari mana? Dari mulai Yehuda itu tanpa sengaja mungkin ya, bahwa udah jual aja adiknya, jangan dibunuh gitu loh ya. Coba kalau misalnya Yehuda tidak punya rencana seperti itu, mungkin kejadian nggak akan kejadian, betul ya. Tapi kita yakin dan percaya kejadian itu akan tetap terjadi berjalannya. Emang Yusuf itu harus dijual ke Mesir, menjalani pergumulan hidupnya sampai dia menjadi penguasa dan menjadi penyelamat banyak bangsa. Ya, itu rencana Tuhan tuh dahsyat banget ya, luar biasa. Nah, saya melihat dari kejadian ini hingga lahirlah dari keturunan Yehuda itu Tuhan Yesus.
ya, bukan dari Ruben. Karena kenapa? Di sini si Yehuda, ya, Yehuda itu adalah orang yang benar-benar akhirnya berubah. Dia berani menolong adiknya sehingga dia mengorbankan dirinya. Ya, kita baca ya. Di sini ada Kejadian 37 ayat 29 ya. Itu juga Ruben juga yang mengusulkan untuk yang si Yusuf jangan sampai dibunuh, ditaruh di itu aja sumur. Kita baca ya, Kejadian 37 ayat 29. Ketika Ruben kembali ke sumur itu, ternyata Yusuf tidak ada lagi di dalamnya. Lalu dikoyakkanlah bajunya. Dikoyakkanlah bajunya, sehingga Ruben itu menyesal kenapa dia nggak nolong dari awal gitu ya. Jadi Ruben sebenarnya punya hati yang baik juga, dia mau nolong adiknya gitu lah ya. Terus pada saat nanti mereka akhirnya butuh makanan dan datang ke Mesir itu, mereka kan disangka sebagai mata-mata kan sama si Yusuf, dan Yusuf tidak mengaku dia sebagai adiknya awalnya kan. Dia menguji kakak-kakaknya ini ya, sampai akhirnya Yusuf seolah tuh menekan mereka. Bahkan dia kalau nggak salah dia dicobai yang kakak bertiga kali loh ya. Pertama dia dipenjarakan 3 hari. Karena kenapa? Dibilang kalian harus membuktikan bahwa kalian bukan mata-mata. Biar satu saudara kamu saja yang pulang ke Kanaan, 9-nya harus ditahan. Itu yang pertama, itu 3 hari. 3 hari, setelah itu 3 hari dipanggil sama Yusuf, dipanggil kembali. Langsung di situ Yusuf memutuskan dari 10, 1 ditahan, 9-nya pulang sambil bawa makanan, karena dia pikir dia tuh harus bawa makanan, dibawa kanan, kalau enggak kan keluarganya meninggal ya, orang tuanya segala kan ya. Jadi dia harus pulang membawa makanan yang cukup, bekal yang cukup, tapi dia mau juga ada jaminan bahwa si kakaknya akan kembali lagi nih ya. Nggak, makanya tahanlah Simeon ya, dia tunjuk Simeon yang menjadi sandranya gitu, disandra sampai di sana ya. Nah setelah berjalannya itu dia dalam perjalanan kan ketahuan pas dibongkar kok ada di gandumnya itu masih ada uang ya. Padahal uang itu memang dimasukin kembali sama Yusuf lewat pengawal-pengawalnya ya. Sehingga mereka tuh ketakutan karena Yusuf bilang gini, kamu boleh datang kembali kemari menemui aku bila mana kamu membawa adik bungsumu. Nah jadi si Yusuf mau lihat adiknya yang bungsu, si Benyamin itu ya kan. Mungkin udah kangen kali ya dia ya. Jadi mereka pada saat pulang itu kembali ke bapaknya. Mereka bilang sama bapaknya bahwa dia tidak akan kembali kalau dia membawa si adiknya ini gitu loh ya, adiknya ini. Nah dan dia lihat juga ini banyak uang belanjaan makanannya itu dikembalikan lagi gitu. Nah akhirnya dengan berjalan waktu makanannya habis, mau nggak mau dia harus balik lagi gitu loh. Nah si Ruben pada saat itu dia bilang begini di kejadian itu ya, kedua anakku laki-laki boleh engkau bunuh jika ia tidak kubawa kepadamu. Maksudnya si Benyamin apabila dibawa ke Mesir dan tidak bisa kembali ke Kanaan, dia menjamin dengan anaknya si Ruben gitu loh, dengan anak si Ruben yang laki-laki ya boleh engkau bunuh gitu loh ya, sama bapaknya tuh sama si Yakub ya. Serahkan dia ke dalam tanganku maka dia akan kubawa kembali kepadamu. Nah si Ruben ngomong begitu. Tapi kalau saya lihat Ruben yang ngomong begini ini, dia menjamin siapa si Benyamin kembali ke Kanaan dengan mengorbankan anaknya ya, anaknya sebagai jaminan gitu loh ya. Ya pastilah orang tuanya apapun itu kan kakeknya, berarti malah mungkin kebunuh anaknya cucunya gitu ya. Jadi agak janggal gitu ya. Nah jadi kenapa Tuhan gak milih Yesus lain dari Ruben? Kenapa? Karena Ruben di sini kalau saya lihat tidak punya dedikasi bahwa lu menjamin sama bapak lu sama bapak kamu gitu ya, tapi bukan atas diri sendiri sebagai jaminan, tapi anaknya gitu loh. Jadi agak sedikit meyakinkan orang lain, tapi dengan mengorbankan orang lain juga ya. Beda dengan Yehuda, nanti kita baca ya. Kita baca. Oke. Nah kalau Yehuda itu pada saat kejadian dia mau aban makannya habis, Yehuda kok nggak mau pergi. Dia bilang bapaknya, aku nggak akan pergi kalau tidak mengizinkan Benyamin dia bawa. Bapaknya bilang nggak mungkin gue kasih karena gue udah kehilangan anak Yusuf. Simeon juga belum tentu bisa balik. Masa mau bawa lagi si Benyamin? Ya, bagaimana aku dengan kalau semuanya nggak balik, dia seperti orang nggak punya harapan ya, mati nggak hidup nggak gitu. Jadi bisa masuk ke dunia mati ya, kiasannya si Yakub. Nah si Yehuda di sini ngomong di Kejadian 4:3 ayat 9 ya. Saya bacakan. Akulah yang menanggung dia, engkau boleh menuntut dia daripadaku. Jika aku tidak membawa dia kepadamu dan menempatkan dia di depanmu, maka akulah yang berdosa terhadap engkau untuk selama-lamanya. Akulah yang berdosa terhadap engkau untuk selama-lamanya. Jadi
Yehuda itu benar-benar menjaminkan dirinya gitu loh, hidupnya. Kan berdosa selama-lama itu luar biasa, kayak dikutuk kan ya gitu ya. Ya maka kalau kita analisa ya, bahwa kenapa Yesus saya lahir dari Yehuda ya, selain rencananya itu udah jalan dari awal. Dia memberikan ide bahwa Yusuf jangan dibunuh, dijual aja sama orang Ismail sehingga dibawa ke Mesir ya nggak? Terus pada saat dia benar-benar mau membela keluarganya, beli makanan ke Mesir, terus dia menjamin bila mana Benyamin tidak balik ke Kanaan, dia sendiri akan menanggung, bukan anaknya, bukan istrinya, bukan juga saudara, tapi dia. Ya jadi Yehuda itu orang yang luar biasa. Kenapa Tuhan pakai dia sebagai saluran Tuhan Yesus lahir? Ya, saya lihat di situ ya. Nah, dari sekian banyak ini, supaya lebih jelasnya, saya mau ajak adik-adik dan teman-teman melihat filmnya ya. Jadi mungkin akan lebih ngerti ya, cuplikannya cukup bagus filmnya, jadi mudah-mudahan bisa adik-adik tangkap ya intinya. Hei kamu, ikut aku. Kami datang bersama Tuan. Taruh tongkat kalian, ikut aku. Berdirilah. Dari mana asal kalian? Dari tanah Kanaan. Kami datang untuk membeli makanan. Kalian adalah mata-mata. Kalian datang kemari untuk mengintai di mana negeri ini tidak dijaga dengan ketat. Tidak Tuanku, kami datang hanya untuk membeli bahan makanan. Kenapa kalian datang beramai-ramai? Kami semua adalah anak-anak dari satu ayah. Tapi kami bukan mata-mata. Kami orang jujur. Kami hamba-hambamu. Bukan, kalian datang pasti ingin mengintai kami. Tidak Tuanku, kami 12 bersaudara dari seorang ayah di tanah Kanaan. Yang bungsu ada bersama ayah kami, dan seorang lagi sudah tidak ada. Sudahlah, seperti yang sudah kukatakan, kalian pasti mata-mata. Duduklah. Aku akan mengirim pulang 9 orang dengan membawa gandum untuk keluarga kalian yang sedang kelaparan. Tapi 1 orang tetap tinggal di dalam penjara sampai kalian kembali dengan saudara kalian yang bungsu. Jika kalian tidak kembali, 1 saudara kalian akan dibunuh. Ini semua terjadi karena perlakuan kita terhadap Yusuf. Itu sebabnya kita mengalami ini. Sudah kukatakan jangan jahat terhadap Yusuf, tapi kalian tidak mendengarkan. Tangkap orang itu dan masukkan dia ke penjara. Simeon! Kenapa harus aku? Aku ingin kalian pergi dengan membawa gandum. Dan kalian kembali dengan membawa adik bungsu kalian. Buktikan bahwa kalian adalah orang jujur. Dan untuk membebaskan saudara kalian dari penjara. Baiklah, kita istirahat di bawah pohon. Apa ini? Lihat ini, kita dalam masalah. Apa yang terjadi? Lihat ini. Siapa yang menaruh uang di dalam karung kita? Bukan kita. Tipu muslihat apa lagi ini? Nah, sekarang Tuan Menteri pasti yakin bahwa kita bukan hanya mata-mata, tapi juga pencuri. Kalau begitu, anggaplah ini kecelakaan. Kita harus pulang untuk membawa si bungsu Benyamin. Kita tidak punya pilihan lain. Kita benar-benar membutuhkan gandum. Kita harus kembali ke Mesir. Apakah penguasa Mesir itu bertanya, apakah ayah masih hidup? Atau masih adakah saudara kalian yang lain? Apa kalian harus menjawabnya? Kita tidak bisa menebak reaksinya. Orang Mesir tidak suka kaum penggembala seperti kita. Kita sudah tahu itu. Ia tidak suka kepada kita. Iya, orang Mesir itu memang tidak suka dengan orang asing. Izinkanlah kami membawa Benyamin agar kami dapat membawa pulang Simeon dan beberapa karung gandum. Haruskah ayah kehilangan Benyamin juga? Aku yang akan bertanggung jawab atas keselamatan Benyamin. Peganglah kata-kataku ini, ayah. Bagaimana, ayah? Jika memang begitu, lakukanlah. Kumpulkan buah-buahan terbaik sebagai persembahan baginya. Misalnya almond, sedikit balsam, rempah-rempah, dan dupa.
bawalah uang sebanyak 2 kali lipat, dan kembalikanlah uang yang kalian temukan dalam karung gandum itu. Mungkin itu suatu kecerobohan. Dan bawalah adik bungsumu Benyamin. Ayah mempercayai keselamatannya padamu. Semoga Allah menyertai. Masuklah, kalian semua diundang untuk bersantap siang bersama Tuan Menteri. Tinggalkan tongkat kalian dan ikut aku. Tunggu saja di sini. Aku akan segera kembali. Saudaraku, apa yang tuanku kehendaki? Aku ingin kau mengisi karung mereka dengan gandum sebanyak yang bisa mereka bawa. Dan masukkan juga uang mereka ke dalam kantongnya kembali. Dan taruhlah cawan pribadiku ini di dalam karung saudaraku yang paling bungsu, bersama dengan uangnya juga. Menurut kalian, mengapa Tuan Menteri itu menjamu kita dengan sangat baik? Mungkin dia sudah sadar kalau kita orang jujur. Dan mereka juga tahu banyak tentang diri kita. Mereka pasti punya pengintai yang selalu mengikuti kita di mana-mana dan mencari tahu tentang kita semua. Kalau tidak, bagaimana mereka bisa tahu tentang kita? Inilah waktunya. Tanyakan, mengapa mereka membalas kebaikan yang kuberikan dengan cara perbuatan jahat seperti ini? Setelah kau menemukan cawan di karung gandum Benyamin, katakanlah, bukankah ini cawan pribadi Tuanku yang ia gunakan khusus untuk upacara-upacara keagamaan? Dengan melakukan hal ini, kalian telah melakukan kesalahan besar. Aku suka peran kecil yang kujalankan ini. Tapi kau jangan terlalu jauh memainkan peranmu ya. Akan kulakukan yang terbaik. Mengapa kalian membalas kebaikan tuanku dengan kejahatan? Apa yang kau maksudkan? Kalian telah membuat tuanku malu di hadapan seluruh bangsa Mesir. Kami diberikan banyak berkat oleh Tuan Menteri. Aku tahu, tidak ada orang yang sempurna. Dan kami bersyukur kami disambut dengan sangat baik dan kami tidak lagi dianggap pencuri. Yehuda, ada apa ini? Tenanglah Benyamin. Apa yang kau inginkan dari kami? Kalian telah makan di meja makan tuanku dan menikmati seluruh kemurahan hatinya. Mengapa Tuan bicara seperti itu? Semua uang yang kami temukan dalam karung gandum kami telah kami kembalikan padanya. Dan kami telah membayar apa saja semuanya yang telah kami beli. Tetapi Tuhan mengembalikan semua ini lagi pada kami. Benar, untuk apa lagi kami harus mengambil sesuatu darinya? Tapi nyatanya kalian telah mencuri cawan pribadi tuanku. Periksa saja. Bila di antara kami ada yang mencuri cawan itu, bunuh saja. Dan kami menjadi budak tuanku. Apa kau tersadar ucapanmu itu berlebihan? Iya, karena kita tidak bersalah atas tuduhan itu. Kami harap Tuhan akan membebaskan kami setelah memeriksa kami semua. Benar, karena tidak satupun dari kami melakukannya. Periksalah. Kami akan tetap bersama-sama, entah kami melakukannya atau tidak. Kami hanya ingin mencari cawan pribadi Tuan Menteri. Kita lakukan sesuai perjanjian. Siapa yang mengambil cawan itu harus menjadi budak. Dan yang lain dianggap tidak bersalah. Lihat ini. Tapi kami tidak mencurinya. Kalau begitu kita lawan saja. Diamlah, Dan. Ini pasti salah paham. Sungguh, kami tidak melakukannya. Kami sedang dalam perjalanan pulang. Kami tidak bersalah, tapi kami tidak akan melarikan diri. Kami akan kembali ke sana dan menghadap Tuhan atas tuduhan ini. Benyamin, tenanglah. Aku bahkan tidak pernah menyentuhnya. Aku tidak tahu kenapa cawan itu ada di situ. Aku tahu. Semua akan baik-baik saja. Kami hanya ingin milik kami. Anak bungsu ini harus ikut dengan kami. Dan yang lain silakan kembali menemui ayah kalian. Tidak bisa. Bagaimanapun kami harus pulang bersama. Kami tidak akan meninggalkan Benyamin. Kami tidak dapat menahan rasa malu jika kami meninggalkan saudara kami di sini. Terserah kalian. Ayo berangkat.
Tuanku, tugasku telah selesai. Ini cawannya. Bagaimana reaksi mereka? Mereka semua sepakat untuk membela saudara bungsunya. Aku akan memeriksanya. Mereka semua ada di ruang pertemuan. Sebenarnya apa yang kalian lakukan kepadaku? Apakah kalian semua tidak tahu bahwa orang seperti aku ini juga dapat membaca pertanda? Sepertinya dia bisa membaca pikiran kita. Iya, sepertinya begitu. Sudahlah, kalian diam saja. Jangan semakin memperburuk keadaan. Maafkan aku, Yehuda. Ini bukan kesalahanmu. Kami tahu kau tidak melakukannya. Apa yang bisa kami katakan, Tuanku? Apalagi yang harus kami katakan? Bagaimana lagi kami bisa membela diri? Allah telah melihat apa yang kami lakukan, dan kami semua siap menjadi budakmu, jika memang ada buktinya. Yang jelas bukan itu keinginanku. Orang yang telah mengambil cawan itu menjadi budakku, karena hanya dia yang telah bersalah. Dan sisanya, kalian kuperbolehkan pulang dengan aman. Aku mohon jangan marah kepada kami, karena bagi kami Tuanku sama seperti Fir'aun. Kami sudah sampaikan bahwa ayah kami sudah tua dan mempunyai 2 anak laki-laki yang dilahirkan di hari tuanya. Tapi kakaknya telah meninggal, hanya tinggal si bungsu ini, dan ayah sangat mencintai dia. Tapi Tuhan menyuruh kami membawa si bungsu, lalu kami mengatakan dia tidak boleh meninggalkan ayah. Karena jika sampai ia meninggalkan ayah, maka tentu ayah akan mati. Maka ayah mengatakan, aku telah kehilangan anak laki-laki yang sangat kukasihi. Aku tidak dapat hidup jika aku kehilangan si bungsu ini. Jadi, jika kami tidak pulang bersama Benyamin, ayah akan mati. Aku harus bertanggung jawab terhadap adik kami ini. Aku berjanji pada ayah, jika dia tidak kubawa pulang, biarlah aku yang menanggung dosanya. Aku mohon ambillah aku sebagai ganti si bungsu ini untuk menjadi hamba bagimu, Tuanku. Dan biarkanlah dia pulang bersama saudara yang lain. Karena bagaimana aku bisa pulang tanpa si bungsu ini? Pelayan, tinggalkan aku bersama mereka. Tinggalkan kami. Pergilah. Cepat! Kemarilah, Benyamin. Kemarilah. Mendekatlah. Kau tahu siapa aku sebenarnya? Menteri Negeri Mesir. Kau ingat jubah yang dipercikan dengan darah domba? Aku adalah saudaramu. Saudara kita? Benar, Yehuda. Aku adalah Yusuf. Aku adalah Yusuf, saudaramu. Yusuf. Mendekatlah, saudara-saudaraku. Aku adalah Yusuf yang kalian jual kepada orang-orang Ismail yang sedang dalam perjalanan ke Mesir. Kalian tidak perlu merasa bersalah atau menyesal terhadap diri sendiri karena telah menjual aku ke sini. Allah yang telah mengirim aku ke negeri ini untuk memelihara kehidupan kalian dan membiarkan kalian hidup dengan penuh kebebasan. Jadi bukan kalian yang mengirim aku ke sini, melainkan Allah sendiri. Karena itulah beritahukan ayah kita Yakub bahwa aku, Yusuf, masih hidup dan Allah telah menjadikan aku sebagai tuan atas seluruh negeri Mesir. Ajaklah ayah untuk menemuiku di sini. Jangan tunda lagi. Bawalah ayah kita Yakub kepadaku secepatnya. Sampai 430 tahun lamanya, keturunan Yakub tinggal di Mesir. Fir'aun telah meninggal dunia dan Yusuf pun telah dilupakan orang.
Dan para penggembala dari tanah perjanjian itu kemudian menjadi budak di tanah Mesir, menantikan Musa yang akan memimpin mereka pulang ke negeri leluhurnya, yaitu Kanaan. Ya, jadi teman-teman, adik-adik sekalian udah lihat kan filmnya ya. Jadi di situ kita bisa lihat bahwa emang Yehuda orang yang nomor satu yang membela adiknya, dan dia berubah. Ya, dulu dia tidak berani menolong Yusuf, tapi pada saat Benyamin dia maju. Dia bilang pada saat Benyamin itu mau ditahan, dia bilang biarlah anak ini pulang, biarlah aku yang ditahan di sini. Ya, itu di ayat Kejadian 44 ayat 3. Oleh sebab itu, baiklah hambamu ini tinggal menjadi budak tuanku, menggantikan anak itu, Benyamin. Dan biarlah anak itu pulang bersama-sama dengan saudara-saudaranya. Ya, jadi Yehuda adalah tokoh yang luar biasa di sini. Ya, dari cerita ini saya mau simpulkan bahwa intinya itu adalah kita sebagai anak Tuhan itu haruslah menjadi apa? Hanya menjadi dua unsur, satu mengasihi dan mengampuni. Ya, kenapa mengasihi dan mengampuni? Karena Yusuf itu mengerti rencana Tuhan atas hidupnya, sehingga dia bisa memiliki kasih mengampuni saudara-saudaranya karena mengasihi. Ya, kenapa mengasihi itu baru mengampuni? Ya, orang nggak mungkin bisa mengampuni kalau tidak mengasihi. Jadi maka dari itu kita bisa mengampuni orang itu tanpa mengingat kembali kesalahannya bila mana kita mengasihi dulu. Ya, maka mengasihi dan mengampuni. Jadi Yusuf ini adalah tokoh yang benar-benar mempunyai sifat seperti Tuhan Yesus ya. Seperti Tuhan Yesus, dia memiliki kasih dan pengampunan. Ya, jadi itu dia punya intinya ya. Karena kalau kita lihat dari cerita Yusuf ini, kita belajar sebagai orang percaya, kita haruslah memiliki sifat yang mirip dengan Tuhan Yesus. Apa itu? Satu, segala rencana Tuhan atas hidup kita pasti baik adanya. Ya, kita harus ingat, apapun yang kita hadapi, apapun yang kita boleh alami, itu pasti tidak lepas dari kontrol dan rencana Tuhan. Dan semua itu pasti baik adanya. Ya, nomor satu ingat. Dan kedua, harus memiliki hati yang besar, yang mau memaafkan dan tidak menghitung kesalahan orang lain, dan tidak membalas dendam, dan tidak mengingatkan kesalahan orang lain. Ya, jadi kalau kita sudah mengampuni, memaafkan, itu sudah nggak mengingatkan lagi tuh. Ya, kadang-kadang orang kalau kita maafin nih gitu ya, kita ampunin, tapi kalau ada kejadian ingat lagi, itu nggak mengampuni. Kalau mengampuni semuanya hilang, bahkan lupa. Ya, kedua. Ketiga, kita harus selalu berbuat baik meskipun kepada orang menyakiti kita. Bisa nggak? Ini nggak gampang sih, saya juga susah ya. Tapi ini kita harus selalu berbuat baik meskipun pada orang menyakiti kita. Bayangin Yusuf, dia dijual, jadi budak, ya, terus difitnah, masuk penjara, ya nggak? Udah gitu baru dia dipanggil sama Firaun ya. Prosesnya panjang tuh, berapa puluh tahun itu, ya. Itu bisa orang sakit hati, dan bukan sakit hati, bisa kepahitan ya. Tapi Yusuf kagak. Karena kenapa? Pada saat berjalan tadi cerita itu kan Yusuf ngerti bahwa dia itu dipakai Tuhan buat rencana Tuhan yang besar, yaitu sebagai penyelamat banyak bangsa. Sehingga dia benar-benar belajar bahwa Tuhan itu selalu memimpin dia, Tuhan selalu jaga dia, tolong dia dalam kondisi apapun juga. Ya, jadi adik-adik, teman-teman di sini harus memiliki tiga hal itu. Tiga hal ini tidak akan terjadi kalau tidak memiliki tadi, mengasihi dan mengampuni. Oke, thank you, shalom.